Sosok anak dibunuh ayah sering mabuk buat onar, keluarga sampai ngungsi 7 bulan. Kesabaran Sutikno Miji bak sudah habis menghadapi kelakuan putranya Guntur Surono hingga gelap mata menghabisi nyawa putranya. Menurut Sutikno, putranya tersebut sering pulang ke rumah dalam kondisi mabukkan dan kerap mencelakai anggota keluarganya. Menurut penuturan sang ayah, Sutikno, Guntur Surono merupakan anak yang selalu berulah seperti itu sejak usia SMP. Bahkan karena kelakuan sang anak, Sutikno dan keluarga sempat mengungsi selama 7 bulan ke Singorojo, Mijen untuk menghindari konflik dengan Guntur Surono. Dia suka bikin onar sampai saya dan keluarga mengungsi selama 7 bulan ke rumah mertua yang jaraknya sekitar 16 km, ujar Sutikno. Sutikno Miji menyebut selama ini anak pertamanya itu kerap membuat onar, bahkan beberapa kali diancam akan dibunuh oleh korban Guntur. Kami sudah biasa diancam dan dipukuli oleh korban. Ketika kejadian maksud saya hanya melumpuhkan saja. Saya lupa diri, mau lumpuhkan saja biar tak bikin onar. Sampai kejadian tak bisa mengendalikan emosi, ternyata sampai tak bernyawa katanya. Namun tak diduga, Sutikno kembali dibuat emosi dengan tingkah Guntur saat pulang ke rumahnya di RT 2 RW 1 Tambangan, Mijen, Kota Semarang itu. Saat itu Guntur pulang ke rumah dalam kondisi mabuk entah dari mana. Kini amarah Sutikno Miji semakin memuncak saat mengetahui Guntur Surono mengancam adiknya berinisial JW menggunakan pisau. Informasi yang dihimpun Tribun, Guntur melakukan pengancaman itu karena tak terima pulang mabuk ditegur adiknya. Adik korban dihantam dengan piring kemudian ditodongkan pisau ke arahnya. Sutikno Miji lantas mengambil kayu dan menghantam kepala Guntur. Jadi korban pulang ke rumah dalam keadaan mabuk lalu mengancam adiknya menggunakan pisau. Melihat hal itu, tersangka memukulnya menggunakan kayu ke arah kepala, ucap Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Darmasena saat dihubungi. Kelakuan Guntur yang pulang mabuk dan mengancam adiknya dengan pisau benar-benar membuat Sutikno Miji kalap. Ia langsung menghajar kepala Guntur dengan kayu. Meski korban sudah tersungkur, namun belum membuatnya lega. Ia bahkan mengambil pentungan kayu dan batu herbal. Tak hanya kepala, Sutikno Miji juga mengarahkan pukulan ke arah bagian tubuh korban lainnya. Korban yang dalam posisi terjatuh dipukul menggunakan 2 buah batu herbal yang diarahkan ke kepala. Diduga kuat pukulan itu yang menyebabkan Guntur menghembuskan nafas terakhir. Adapun peristiwa nahas tersebut terjadi di rumah mereka di RT 2 RW 1 Tambangan, Mijen, Kota Semarang, Senin 1 Januari 2024 sekira pukul 15. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.